Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membawakan presentasi yang berjudul Forecast Penjualan dan Penyusunan Anggaran Penjualan. Adapun anggota kelompok pertama yaitu Rudi Irawan dengan NIM 2018 11.546. Yang kedua, saya Mardila Budiriyatin Astuti dengan NIM 2019 11023. Yang ketiga ada Dini Rahmadania dengan NIM 2019 11050. Dan yang keempat ada Vina Alfiani dengan NIM 2019 11053. Rumusan masalah yang pertama forecast penjualan, yang kedua analisis tren, yang ketiga standar kesalahan forecast, yang keempat analisis korelasi, yang kelima anggaran penjualan. Next. Next. Pengantar. Sebelum penyusunan anggaran penjualan dilakukan, hal yang pertama yang harus dikerjakan adalah membuat perkiraan atau forecast penjualan. Forecasting adalah suatu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis di masa yang akan datang. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan dapat menganut salah satu dari dua pendekatan, yakni yang pertama pendekatan spekulatif, di mana perusahaan tidak memperhitungkan risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor intern dan ekstern. Yang kedua, pendekatan calculated risk, di mana perusahaan secara aktif melakukan estimasi terhadap risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor ekstern dan intern. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perusahaan dikelompokkan menjadi faktor internal, meliputi kualitas dan kegunaan produk perusahaan. Yang pertama, bagaimana produk itu dipakai. Yang kedua, mengapa orang membeli produk tersebut. Yang ketiga, penggunaan potensial produk. Yang keempat, perubahan-perubahan yang dapat menaikkan kegunaan produk. Ongkos produksi dan distribusi produk perusahaan. Yang pertama, proses pembuatan produk. Yang kedua, teknologi yang dipakai. Yang ketiga, bahan mentah yang dipakai. Yang keempat, kapasitas produksi. Yang kelima, biaya memasarkan produk. Kecakapan manajemen perusahaan sendiri atau managerial skill. Yang pertama, penghayatan persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kemampuan melakukan forecast. Yang ketiga, kemampuan melihat reaksi pesaing. Next. Faktor eksternal meliputi yang pertama, kecakapan manajemen pesaing. Yang kedua, volume kegiatan perekonomian yang ditentukan oleh konsumen dan tingkat daya belinya, manajer lain atau produsen lain yang sejenis, spekulator, peraturan hukum yang mengatur produksi dan distribusi produk, keadaan politik, kondisi lingkungan, kehidupan organisasi ekonomi. Yang ketiga, barang substitusi serta kemungkinan penemuan barang baru yang lebih baik. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, faktor-faktor lain seperti mudahnya perusahaan keluar masuk dalam industri, iklim dan perubahan pemakaian produk, konflik politik. Next. Teknik-teknik dalam forecast penjualan. Yang pertama, judgment method atau forecast berdasarkan pendapat adalah metode yang memproyeksikan penjualan yang berdasarkan pendapat salesman, sales manager, para ahli, dan survei konsumen. Yang kedua, forecast berdasarkan perhitungan-perhitungan statistik. Pada metode judgment mungkin masih terdapat unsur subjektivitas. Sebaliknya, pada metode statistik ini unsur subjektivitas ditekan sedikit mungkin. Perhitungan lebih berdasarkan pada data objektif baik yang bersifat mikro maupun makro. Wes diliku rikate pateni sik. Slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rudi Irawan. Analisis tren. Analisis tren merupakan gerakan lambat yang berjangka panjang dan cenderung menuju
ke satu arah menaik atau menurun. Yang pertama metode least square atau tan garis lurus dengan rumus Y sama dengan A plus B X. B sama dengan N sigma X Y min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat per dalam kurung sigma X kuadrat. A sama dengan N sigma Y min B dalam kurung sigma X per N. Yang kedua metode momen. Y sama dengan A plus BX sigma Y sama dengan N A plus sigma X. Sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Yang ketiga metode kuadrat atau tren garis lengkung. Y sama dengan A plus BX plus C kuadrat X kuadrat. Rumus yang akan dikemukakan berikut ini adalah untuk menjual produk bukan permintaan turunan. Sigma Y sama dengan A N plus C sigma X kuadrat. Sigma XY sama dengan B sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat Y sama dengan A X kuadrat plus C X sigma X kuadrat. Syarat sigma X sama dengan 0. Tadinya dia akan dipresentasikan. Slide selanjutnya ada standar kesalahan forecast. Standar kesalahan forecast bertujuan untuk mengetahui metode yang paling tepat yang digunakan untuk menghitung peramalan penjualan. Kegunaan adanya peramalan adalah satu, dalam perencanaan akan selalu memerlukan peramalan. Yang kedua, peramalan yang akurat akan menghemat biaya dan dengan demikian akan menambah daya saing perusahaan. Prinsip-prinsip peramalan. Yang pertama, ada peramalan yang melibatkan kesalahan atau error. Peramalan hanya mengurangi ketidakpastian tetapi tidak dapat menghilangkannya. Yang kedua, ada peramalan memakai tolak ukur kesalahan peramalan. Adanya kesalahan dalam peramalan, maka pemakai harus tahu besar kesalahan tersebut. Yang ketiga, ada peramalan secara tim yang lebih akurat daripada peramalan produk-produk individu. Jika tim yang diramalkan sebagai satu kesatuan, persentase kesalahan cenderung lebih kecil daripada persentase kesalahan peramalan atau produk-produk individu. Yang terakhir ada peramalan jangka pendek lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Dalam waktu jangka pendek, kondisi yang mempengaruhi peminatan cenderung tetap atau berubah lebih lamban, sehingga peramalan jangka pendek cenderung lebih akurat. Metode peramalan forecasting menurut sifat yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu bersifat kualitatif atau non-statistical method atau opinion method. Merupakan cara peramalan atau forecasting yang didasarkan pada data masa lampau, data saat ini, target yang dicapai berdasarkan intuisi dan pengalaman serta pendapat seorang. Yang kedua ada sifat kuantitatif atau statistical method yang merupakan cara peramalan yang menitik beratkan pada perhitungan-perhitungan angka dengan menggunakan berbagai metode statistika. Adapun rumus standar kesalahan forecasting adalah SKF sama dengan akar sigma X min Y kuadrat dibagi N. Keterangan X pada SKF yaitu penjualan nyata, Y sama dengan forecast penjualan, N banyaknya data periode yang dianalisis. Contoh misalkan dari data yang dikemukakan terdahulu yaitu penjualan susu PT IMA yang forecast penjualannya menggunakan metode tren garis lurus dan metode garis lengkung. Menurut metode garis lurus, persamaannya adalah Y sama dengan 132 plus 10X. Ada tahun X, A, BX, dan penjualan Y. Dari tahun 1991 sampai 1995,
Perhitungan SKF penjualan masa sesuai dengan metode garis lurus yang sebagai berikut. Ada tahun periode nyata X, forecast penjualan Y, kolom X min Y, kolom X min Y kuadrat. Dari tahun 1991 sampai 1992. Yang dihasilkan sigma adalah 30. Hasil dari metode tren garis lurus yaitu 2,45. Sedangkan metode garis lengkung ada tabel tahun X, A, BX, CX kuadrat, Y, X, X min Y, dan X min Y kuadrat dari tahun 1991 sampai 1995, dan hasil sigma sama dengan 22,8579. Hasil SKF dari sigma tersebut adalah 2,14. Jadi dengan metode tren garis lurus ini nilai SKF tadi yang dihasilkan 2,45. Yang lebih besar daripada garis lengkung yang mempunyai nilai SKF 2,14. Karena itu dengan metode tren garis lengkung lebih sesuai untuk forecast penjualan pada perusahaan PT IMA. Analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisa yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Formula atau rumusnya yang dapat digunakan dalam analisis korelasi berupa metode least square. Seperti berikut ini. Yang pertama adalah Y sama dengan A plus BX dan nilai A sama dengan sigma Y min B sigma X per N. Dan mencari nilai B yaitu sama dengan N sigma X Y min sigma X sigma Y per sigma per N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat. Dengan keterangan N adalah jumlah periode dari data yang dianalisis, A adalah jumlah pasang observasi, dan B adalah koefisien regresi. Lalu rumus koefisien regresi sendiri adalah R sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X dikuadratkan akar N sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y dikuadratkan. Dengan keterangannya R adalah koefisien korelasi. Next. Lalu adalah penyusunan anggaran penjualan. Teman-teman bisa kita lihat ya, di sini ada contoh kasus dari perusahaan kecap asli. Baik, dan ini ada data historis penjualan selama 5 tahun terakhir dari tahun 1991 sampai 1995. Dan dapat kita ketahui juga bahwa data historis itu artinya yang sudah terjadi di masa lampau ya. Dan di sini juga ada kebijakan perusahaan terkait harga jual ya. Misalnya di Banjarmasin Rp500, sedangkan di Martapura harga jual untuk per botolnya adalah Rp600. Kemudian ada kebijakan distribusi penjualan untuk dua daerah tersebut, yakni perbandingannya adalah 2:1. Artinya penjualan di Banjarmasin 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjualan di Martapura. Itu adalah kebijakan distribusi yang telah diterapkan oleh perusahaan. Kemudian informasi selanjutnya adalah mengenai distribusi penjualan untuk ketiga produk tersebut. Jadi, untuk ketiga produk tersebut ada pembagiannya, yakni adalah kecap sedang sebanyak 50%, kecap manis sebanyak 30%, dan kecap asin sebanyak 20%. Lalu, setelah kita menelaah data ini, kemudian data ini akan kita buat forecast penjualan tahun
1996. Bila forecast penjualan menggunakan metode least square, maka dihitung sebagai berikut. Next. Di sini akan saya bagi caranya menjadi 4 langkah ya. Langkah pertama ini meramal penjualan tahun 1996. Kita susun dulu tabel peramalannya dengan metode least square. Yang pertama ada kolom N atau jumlah tahun, lalu kolom tahun, penjualan dengan lambang Y, dan juga kolom X, X kuadrat, dan XY yang digunakan untuk menghitung angka atau nilai dari B dan A, atau menyusun peramalan penjualan. Ini karena menggunakan metode least square, jadi X-nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian X kuadrat ini adalah hasil dari X dikalikan dengan X, dan XY adalah X-nya dikalikan dengan Y, yaitu penjualan. Setelah itu kita cari nilai B dan A. Setelah ketemu hasilnya akan kita buat tren persamaan garis lurusnya dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Setelah itu bisa kita simpulkan bahwa forecast penjualan kecap tahun 1996 sebanyak 182 untuk daerah Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Next. Selanjutnya langkah 2 yaitu mencari nilai di masing-masing di daerah penjualan. Tadi kita tahu kan kalau Banjarmasin itu menjual lebih banyak dibandingkan dengan Martapura atau 2 kali lipatnya. Kemudian kita cari perbandingannya ya. Banjarmasin itu sama dengan 2/3. Di situ ada perbandingannya, sedangkan Martapura 1:3 ya. 1/3 maksudnya. Dikalikan dengan 182 hingga hasilnya adalah 121 botol, dan Martapura 1/3 dikalikan 182 sama dengan 61 botol, kemudian ditotalkan dengan jumlahnya yaitu 182 botol. Setelah itu cari perbandingan masing-masing produk di kedua daerah. Dengan tabelnya, kolom pertama adalah nama produk, distribusi penjualan, presentasinya, Banjarmasin, Martapura, dan juga totalnya. Lalu di bawahnya dikasih dengan jumlah dari keseluruhannya masing-masing kolom. Next. Setelah itu adalah langkah 3. Di langkah 3 ini, cari nilai penjualan triwulan per daerah. Itu bisa diketahui ada persentase seperti 23,68%, 24,34%, 25,66%, 25,66%, 26,32% yang didapatkan dari slide 12 tadi, yaitu dalam data historis penjualan, dimasukkan dalam penghitungan triwulan tersebut, yaitu 4 triwulannya. Setelah hasilnya, jumlahnya per triwulan sudah diketahui, kita masuk ke dalam langkah yang terakhir, yaitu langkah yang keempat. Next. Teman-teman di sini jangan lupa untuk ditulis header-nya, yaitu perusahaan kecap asli anggaran penjualan tiap triwulan pada tahun 1996. Susun anggaran penjualan dalam unit dan rupiah. Di kolom pertama ada daerah penjualan dan jenis kecapnya, Banjarmasin dan juga Martapura. Jenis kecapnya kecap sedang, manis, asin, dan juga ada totalnya. Triwulannya tadi dihitung, dimasukkan di sini 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu bisa disimpulkan penjualannya dalam setahunnya itu berapa. Cukup. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan
dalam pengucapan kata ataupun adapun sikap yang salah, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.